Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah tema, yaitu pembangunan di Indonesia dalam menyelesaikan pengangguran dan kesenjangan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. 1. Alia Arianti Artikasari absen 3. 2. Asyifa Nur Farikatul Rahma absen 5. 3. Dava Arvidian Kerumantana absen 6. 4. Eilen Calia Iftara absen 8. 5. Ilham Bima Lagyuda absen 13. 6. Rosafa Artia Media absen 31. Presentasi selanjutnya akan dimulai oleh Dava. Menurut ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Sedangkan menurut Rosto Abdul 2004, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Itu yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya ya. Menurut Bapeda dalam artikel Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi, pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi karena dia itu memiliki banyak kesamaan. Salah satunya yaitu keduanya saling menentukan kesejahteraan rakyat dengan tujuan akhir menghitung pendapatan per kapita. Menurut opini dari kelompok kami, pembangunan ekonomi di Indonesia belum bisa menyelesaikan masalah pengangguran dan kesenjangan ekonomi karena masyarakat sendiri belum sadar akan pembangunan ekonomi dan pemerintah pun belum bisa memeratakan pembangunan ke semua daerah. Opini kami didukung dengan sebuah teori yang kami kutip dari jurnal Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran dan Implikasinya Terhadap Pembangunan di Indonesia yang ditulis oleh Khotijah Isa, SHIMESY, yang berada di bab 2 pembahasan halaman 24, yaitu menurut Kwi Kian G, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengemukakan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah adalah terus membesarnya jumlah pengangguran. Pengangguran sendiri dapat diartikan dengan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, atau sedang mencari pekerjaan, atau bekerjanya kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Pengangguran pun seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Dari penjelasan yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengangguran sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, ada sebanyak 8,40 juta orang menganggur di Indonesia per Februari 2022. Jumlah itu turun sekitar 350 ribu orang dari posisi per Februari 2021 yang mencapai 8,75 juta orang. Kendati demikian, BPS mencatat tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan belum kembali ke posisi sebelum pandemi. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Februari 2022 mencapai 5,83%, telah turun sebesar 0,43 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Selain itu, terdapat 11,53 juta orang atau 5,53% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. COVID-19 masih memberikan dampak negatif terhadap kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Tetapi, dampaknya tidak sebesar tahun sebelumnya saat Indonesia pertama kali menghadapi ancaman virus COVID-19. Sebanyak 21,32 juta orang penduduk usia kerja terdampak COVID-19. Angka ini telah turun sebanyak 7,8 juta orang dari Agustus 2020 yang mencapai 29,12 juta. Adapun pengangguran akibat COVID-19 dari 2,56 juta pada Agustus 2020 menurun sebanyak 740 ribu orang menjadi 1,82 juta orang. Lalu, pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja dari 24,03 juta orang pada Agustus 2020
mengalami penurunan sebanyak 6,62 juta orang menjadi 17,41 juta orang. Persentase pengangguran turun 0,85 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0,15 persen poin dibandingkan Februari 2021. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, naik sebanyak 4,55 juta orang dari Februari 2021. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengangguran di Indonesia memang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi penurunan tersebut tidak signifikan. Menurut nasional.kontan.co.id, Indonesia merupakan negara termiskin kedua di antara negara G20. Itu artinya pembangunan ekonomi Indonesia belum mampu menyelesaikan masalah pengangguran di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan atau ketimpangan ekonomi. Kesenjangan atau ketimpangan ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Ketimpangan sosial dapat diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan dalam status dan kedudukan di masyarakat, sehingga ketimpangan atau kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai gejala yang timbul di masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan atau wilayah tertentu. Menurut Baldwin pada tahun 1986, jika kita membahas tentang kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan, berarti terjadi selisih atau perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan. Kesenjangan ekonomi sendiri disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di beberapa daerah yang kemudian menyebabkan dalam suatu lingkungan terdapat perbedaan status ekonomi. Kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak hanya terjadi di masa kini, namun kesenjangan di Indonesia sudah menjadi masalah sejak zaman dahulu. Sejak tahun 1999, tingkat kekayaan di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan. Namun, pertumbuhan ini meninggalkan ketimpangan kekayaan yang hampir tidak berubah. Demikian dikutip dari World Inequality Report pada tahun 2022. Dari kutipan tersebut, kita berpendapat bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia belum cukup atau belum mampu menyelesaikan kesenjangan ekonomi. Berdasarkan survei lembaga keuangan Swiss atau Credit Suisse, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand. Hal itu membuktikan perubahan yang terjadi di Indonesia belum bisa dikatakan dapat mensejahterakan rakyat. Dibuktikan dengan ketimpangan yang masih terjadi hingga saat ini. Kemudian tingkat kemiskinan pada tahun 2017 mencapai titik terendah selama hampir 2 dekade, yaitu sebesar 10,12%. Rilis data Badan Pusat Statistik atau BPS per September 2017 menunjukkan persentase penduduk miskin Indonesia berkurang 0,58 persen poin. Meskipun telah terjadi perubahan, namun belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal itu dapat dilihat dari data yang telah ditemukan, yaitu ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk paling buruk di dunia. Menurut kelompok kami, pembangunan ekonomi di Indonesia masih belum bisa mengatasi masalah pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Namun, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah cukup baik sehingga tingkat pengangguran dan kesenjangan ekonomi sudah turun secara bertahap. Ada berbagai macam penyebab tingginya tingkat pengangguran serta kesenjangan ekonomi. Di antaranya adalah faktor pengangguran. Yang pertama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua, pandemi yang tak kunjung berakhir. Yang ketiga, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Yang keempat, penduduk relatif banyak. Yang kelima, teknologi yang semakin modern. Yang keenam, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Yang ketujuh,
kurangnya informasi, menyebabkan seseorang tidak mendapat pekerjaan. Yang kedelapan adalah kemalasan. Untuk faktor kesenjangan, yang pertama adalah kurang meratanya pembangunan di berbagai daerah, biasanya hanya difokuskan ke perkotaan daripada pedesaan. Yang kedua, perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, letak dan kondisi geografis. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor penting terjadinya kesenjangan sosial, sebab dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menciptakan kesenjangan di lapisan masyarakat. Misalnya, kesenjangan di bidang program transmigrasi, di mana masyarakat pendatang akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan masyarakat asli daerah tersebut. Hal ini karena kesempatan dan peluang yang tersedia lebih besar diberikan kepada warga transmigran. Oleh karena itu, kemudian tercipta kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi. Selain dapat dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi bersama, globalisasi juga bisa menciptakan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Kesenjangan tersebut muncul ketika sebagian masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan adanya globalisasi, sehingga mereka akan tertinggal dan tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan.